Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah, di siang hari ini Allah mempertemukan kita kembali dalam satu tempat yang mulia, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala, untuk melakukan kewajiban kita memenuhi panggilan Allah salat zuhur, dan sudah kita laksanakan. Lalu kita luangkan sebagian waktu kita untuk melanjutkan kajian kita, menambah ilmu pengetahuan kita tentang fikih di madhab Imam Syafi'i, yang mana pembahasan kita kemarin sudah mencapai furudul ghusli, fardu-fardunya mandi, ya. Jadi mandi itu nggak susah, ya. Fardunya mandi cuma ada dua, niat lalu meratakan air ke seluruh tubuh, gitu aja udah, ya. Seandainya ada orang mandi masuk kolam renang gede deh, atau di laut nyelam, sambil nyelam niat, saya niat mandi junub, atau saya niat mandi wajib, sah, selesai, ya. Atau saya niat mandi sunnah untuk sholat Jumat, udah sah, ya. Nggak perlu gaya macam-macam, nggak perlu pakai sabun, nggak perlu pakai sampo, nggak perlu, sudah sah. Ya cuma mandi begitu gak enak, ya. Mandi kalau pakai sabun kesannya ya kayaknya kotorannya kagak hilang, ya. Cuma yang dikatakan wajib di sini ya udah, yang penting air itu rata seluruh tubuh, ya, tanpa ada yang terhalang. Ini sambil niat. Kapan niatnya? Yang terbaik niatnya adalah bersamaan dengan air menyentuh tubuh kita, itu yang bagus, ya. Nah ini ada sunnah-sunnahnya mandi, itu wajibnya tadi, yang wajib cuma dua, niat sama meratakan air. Jadi sekarang pembahasan kita di siang ini sunnatul ghusli, sunnah-sunnahnya mandi. Nah karena ini ibadah, ya, kalau ibadah ada yang fardu, mandi fardu, ada yang sunnah, mandi sunnah seperti hari Jumat. Berarti ibadah ini, ya, sudah hukumnya wajib atau sunnah. Di dalam ibadah tersebut pun terdapat sunnah-sunnahnya. Sama seperti sholat wajib, fardu, ya, sholat zuhur wajib, ya. Ada berapa rukunnya? Ada yang mengatakan 13 atau 17. Selama rukun itu terpenuhi, sholatnya sah, walaupun nggak mengerjakan sunnah. Ya, misalnya kita nggak baca doa iftitah, nggak baca surah, nggak baca subhana rabbiyal azim, nggak baca sami'allahu liman hamidah, sah sholatnya. Akan tapi yang kita harapkan itu, ya, sholat, ibadah yang sah dan bernilai pahala yang besar. Salah satu, ya, untuk menambah pahala yang besar adalah dengan mengerjakan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah di sini dikatakan sunanul ghusli, sunnah-sunnahnya mandi, katsiratun, ada banyak. Di antara yang banyak, minha, di antaranya dibacakan dulu, nanti akan diterangkan kaifiyahnya, tata caranya. Yang termasuk sunnah adalah at-tasmiyah, membaca basmalah, ya. Nanti ada caranya, kapan baca basmalahnya ada. Yang kedua as-siwak, bersiwak terlebih dahulu. Yang ketiga al-qiyam, mandi dalam kondisi berdiri, ya. Ini sunnahnya begitu. Jadi jangan jongkok, takut ketahuan lah, malam-malam mandi jongkok pelan-pelan. Sunnahnya begitu, mandi aja. Kita ibadah nggak perlu malu, ya. Mandi ini kan ibadah, ya. Kalau ente mabuk malu, wajar, mabuk, ya. Judi ngumpet wajar, judi dosa. Lah mandi wajib, malu, ya. Istri kita sah. Emang malu enak saat tahun mertua lah, ya. Emang kenapa nggak enak? Kumpul aja ibadah, mandi juga ibadah malu, apa kita malu, ya. Sekarang ini kita dibikin paham kita itu jauh dari Islam, dibuat kita malu beragama oleh orang-orang kufar, ya. Pakai nama Islam malu sekarang nih, ya Allah, benar nggak kira-kira, ya. Nama Muhammad, ya, udah gak zaman tuh, ya. Jadi siapa namanya? Frankie, namanya Frankie, Jonathan, ya. Pakai nama Islam malu, pakai jilbab malu, ya. Dibilang kampungan pakai jilbab,
malu. Ya, nih kita nih sekarang dibuat seperti itu, makan ya di tempat-tempat biasa malu, maunya makan makanan bule, sushi, ya, steak. Giliran makan Padang malu, warteg apalagi malu. Ya, jadi kita dibawa bahwasannya itu yang hebat-hebat itu yang berbau ke barat-baratan. Dari mulai nama, akhirnya kalau nama udah malu pakai nama Islam, ya ntar pergaulannya pun sama orang-orang yang begitu. Ya, masa namanya udah Frankie, temennya Toha, cocok nih. Ya, jadi temennya siapa? Cari yang temennya Bram, yang temennya namanya Michael, ya. Udah, masa namanya Frankie kumpul di masjid gak cocok. Ini kemana? Sono, diskotik. Nah, cocok tuh ke klub. Nah, ya. Kalau di klub kenalan siapa namanya Muhammad, malu ya, Muhammad masuk klub. Ya. Ini kita dibuat begitu tuh, malu beragama sama orang-orang kufar. Makanya mereka pernah membuat konferensi itu orang-orang Yahudi ya, Nasrani. Mereka mengatakan, pendeta mereka, pastor mereka, kita tidak akan pernah bisa mengalahkan umat Islam selama Al-Quran masih mereka baca, masih mereka pelajari, masih mereka amalkan. Oleh karena itu nggak perlu tuh kita hancurin masjid, nggak perlu kita hancurin musola. Yang penting bagaimana caranya orang-orang Islam, khususnya para pemuda Islam, jauh dari Al-Quran, jauh dari mempelajari Al-Quran, jauh dari mengamalkan Al-Quran. Nah, sekarang kan gitu, ya. Lihat coba di masjid-masjid, musola-musola, ya. Yang banyak-banyak masuk itu orang-orang udah tua, umur 50-60 tuh kan. Yang udah pengen dipanggil Allah baru ke masjid. Yang muda-muda malu masjid. Nggak gaul Ustaz. Nggak gaul, ya masih tempat gaul masjid. Ya. Itu mau hidup mau bergaul mulu apa? Ya, ibadah. Ya, kita dibuat jauh sama Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, ya. Jadi jangan malu beribadah, jangan malu beragama. Ya, tunjukkan Anda Islam. Jangan pakai malu, ya. Termasuk juga sunnah ketika mandi, jangan malu kalau mandi adalah sunnahnya berdiri, walaupun airnya kedengeran biarin, gak usah malu. Ya. Yang keempat, istiqbalul kiblah. Waktu mandi itu disunnahkan menghadap kiblat. Nanti akan diajarkan tata caranya. Yang kelima, ghuslul kaffain, membasuh kedua tangan. Nah, sebelum mandi itu cuci tangan sama seperti wudu begitu. Ya, terada secara lengkap. Wal madmadah wal istinsyaq, kumur dulu, kemudian memasukkan air dan mengeluarkan air dari hidung. An yaqula qabla al-ghusli wa in kana min khurujil mani. Kalau Anda mandinya ini karena keluar mani, karena mimpi basah, karena bersetubuh sama istri keluar mani, ya, maka disunahkan sebelum mandi kencinglah terlebih dahulu. Apa sih fungsinya? Kalau disuruh kencing dulu sebelum mandi, ya, karena khawatir di kemaluan kita masih tersisa air mani yang belum keluar secara tuntas. Kalau kita belum kencing langsung mandi, ya, selesai mandi udah sah mandinya, tiba-tiba pengen kencing, pas kencing keluarlah air mani sisa tadi bersama kencing kita, maka kita wajib mandi lagi. Nah, oleh karena itu usahakan, ya, sebelum mandi kencing dulu biar yakin keluar semua air maninya, gitu ya. Kemudian termasuk sunnah juga izalatul qadar qablahu, menghilangkan najis sebelum mandi. Kalau ada najis, ya, maka disunahkan hilangin dulu. Walaupun kan mandi hilang juga Ustaz, walaupun seperti itu, cuma sunnahnya dihilangin dulu, gitu ya. Yang kesembilan, al-wudu qablahu aw ba'dahu aw asna'ahu, berwudu sebelum mandi, ya, atau di tengah-tengah mandi atau setelah mandi. Nah, ini jadi wudu juga, ya, ini sunnah hukumnya, ya. Ntar kita bahas nih. Yang ke-10, ta'ahudul ma'atif, memperhatikan lipatan-lipatan yang ada pada tubuh. Ini setiap yang ada lipatan diperhatiin, telinga kita berlipat-lipat, ketek kita berlipat-lipat, perut, ya, kalau yang gemuk berlipat-lipat, yang six pack, ya, itu ada lipatan dikit-dikit juga, ya. Tidak di bagian sikut, bagian dengkul, ya, pokoknya bagian lipatan-lipatan, ya. Kemudian juga kotoran-kotoran kuku nih, jangan sampai kuku hitam, ya, mandi akhirnya air tertahan masuk ke dalam bagian ini, makanya bersihin dulu. Makanya tidak sunnah, ya, tidak baik kita miara kuku panjang, kan ada sampai masuk Guinness Book of the Record, ya, berapa meter untuk kukunya, ya, itu nggak sunnah tuh begitu. Sunnahnya dipotong, ya, hari Jumat potong, ya, hari Senin atau hari Kamis, ini sunnah begitu, ya.
mencukur bulu ketiak, ya sunnah juga, mencabut bulu ketiak sunnah, mencukur bulu kemaluan itu juga sunnah. Jangan dipelihara yang panjang ya, disalonin insya Allah ya, nggak usah ya, minimal 40 hari sekali cukur bulu kemaluan, jadi bersih. Jadi Islam ngajarin bersih ya. Makanya sampai ada istilah hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan itu termasuk bagian dari iman. Orang Islam tuh bersih, tapi kita nggak ngamalin di hadis. Lihat yang di bantaran kali, rata-rata agamanya apa tuh? Islam. Yang buang sampah sembarangan, gara-gara dia kita banjir Jakarta. Yang naik mobil ikut-ikutan lagi, habis minum yuk aqua, main buang air jalanan, banjir Jakarta akhirnya. Ya, Islam nggak ngajarin seperti itu. Islam mengajarkan bersih, dan ini dipakai sama orang-orang bule, orang-orang Barat. Lihat Singapura, katanya saya juga pernah ke Singapura. Ya udah pernah Singapura nih, bersihnya minta ampun. Ya, kalinya enak. Ya, kalau cerita orang-orang tua kita dulu, Sungai Ciliwung, dulu buat mandi tuh, anak-anak mandi di situ. Dan sekarang kalau berani mandi di situ coba, masya Allah, udah airnya hitam, baunya minta ampun. Nih orang kita nih, orang Islam, diajarkan Nabi tapi gak diajarin tuh hadisnya, gak diamalkan tuh hadisnya. Yang ngamalin malah orang kufar. Akhirnya mereka yang sukses dunia akhirat, dunianya, akhirat enggak. Ya, jangankan orang-orang biasa, terkadang saya pernah nyantri pindah mondok, itu santri kadang jorok, ya Allah. Enggak, saya waktu mondok pesantren itu yang pertama saya lihat kamar mandinya. Kalau kamar mandinya bersih saya mau mondok situ, kalau kamar bersih saya enggak. Geli, ya. Lihat ya, dulu pernah tuh ada pendeta Kristen ya ingin studi banding sama pesantren yang di tempat kiai saya di Pujon Malang, Kiai Ulumuddin. Studi banding, lihat pesantren segala macam ya. Alhamdulillah pesantren yang tempat kiai saya ini bersih. Katanya bagus Pak, katanya. Mohon maaf sebelumnya, katanya Islam itu kan punya ajaran dari nabinya kebersihan sebagai dari iman. Cuma saya beberapa kali berkunjung ke pesantren itu, saya lihat rata-rata pesantren itu jorok. Orang Islam betul nih, yang ngomong tuh pendeta. Tapi saya lihat di sini Bapak mengamalkan hadis Nabi Muhammad, katanya. Ini saya suka nih, begini bersih. Nah ini, kita ayo mulai dari diri kita, rumah kita yang bersih, lingkungan kita yang bersih. Amalkan itu hadis. Nabi ngajarin kita biar sehat, biar enak dilihatnya. Jadi orang Islam pakai baju kumal-kumal, udah dekil bau, kan dia jelek lihatnya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah, senang dengan keindahan. Ya, jadi orang Islam yang rapi. Ini baju udah seminggu mau dicuci, dipakai, udah debunya nempel di mana-mana. Badan udah bau, ya. Enggak, saya mau zuhud, enggak cinta dunia. Bukan begitu caranya. Nabi orang manusia paling zuhud, tapi bersih, rapi. Nah, ini ayo amalkan cara Nabi kita Muhammad SAW ya. Kemudian takhlilus sya'ar. Ketika mandi disunahkan kita menyeling-nyelingi rambut kita. Apa namanya nih? Diapain namanya? Maksud kita digosok apa di? Ya garuk-garuk, seling-selingin gitu supaya air masuk gitu. Apalagi yang rambut tebal ya. Karena khawatir kalau rambut tebal air nggak masuk. Makanya diseling-selingin tangan kita sambil diguyur. Ya, kalau botak sih nggak perlu ya, karena udah pasti dapat ya. Ini yang rambut tebal. Adalku menggosok. Disunahkan ketika mandi tubuh kita gosok. Walaupun misalnya nggak pakai sabun, digosok. Takutnya ada kotoran yang melekat sehingga air itu nggak masuk ke kulit. Berikutnya atayamun, dahulukan yang sebelah kanan baru kiri. Nah ini Nabi ngajarin begitu. Yang bagus-bagus itu duluin yang kanan, yang nggak bagus duluin yang kiri. Ya, mau pakai baju yang kanan, copot baju yang kiri. Keluar dari mau keluar masuk tempat bagus yang kanan, keluar dari situ kaki kiri. Ini diajarin oleh Rasulullah SAW begitu. Ya, termasuk mandi pun begitu. At-tathlis, ulangi sebanyak 3 kali, sama seperti wudu. Ya, mengulangi siram basuhan atau siraman 3 kali. Ya, kemudian al-muwala, sambung menyambung. Jadi mandi ini sunnahnya langsung satu badan. Ya, walaupun boleh nyicil. Ya, Ustaz, saya ini dingin banget ini. Ya, saya setengah badan dulu deh. Pusar ke bawah saya mandi, misalnya saya siram. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, ntar bagian pala sampai pusar, ntar siangan dikit, ya boleh. Tapi belum boleh sholat habis itu. Kalau belum semuanya sempurna, ya belum boleh sholat, tapi sah, gitu ya. Boleh itu, boleh, sah-sah saja. Sama seperti wudu, kan sunnahnya mualah, sama menyambung.
Habis basuh muka langsung basuh tangan. Sebelum muka kering langsung basuh tangan. Sebelum tangan kering langsung basuh kepala. Ini memualah, sambung berkesinambungan. Kalau seandainya kita bisa boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Habis basuh muka makan Indomie dulu. Selesai makan Indomie basuh tangan. Habis basuh tangan minum kopi. Boleh, nggak masalah. Sah selama tidak ada terjadi perkara yang membatalkan. Tapi sunnahnya nggak begitu, sunnahnya nyambung terus. Ya, ini sunnah. Kemudian an yaghtasila masturul aurah, hendaknya mandi ini dengan cara menutup aurat. Ya. Jadi gini, hukum membuka aurat itu, aurat kita dalam kondisi sendirian adalah kedua kemaluan kita. Jadi walaupun sendirian jangan dibiasakan telanjang, gitu ya, kecuali ada hajat untuk membukanya, termasuk hajat mandi. Jadi kalau seandainya mandi kira-kira gak bakal kena air tuh dokumen kita buka gak apa-apa. Ya, ini kadang kita tidak peduli dengan aurat. Ini orang-orang Islam sekarang nih, mau laki mau perempuan. Aurat laki-laki, ya, aurat laki-laki dengan sesama laki-laki kayak kita nih, atau dengan wanita yang mahram kita, ibu kita, kakak kita, adik kita, anak kita, itu adalah dari pusar sampai dengkul. Nih aurat kita. Nggak boleh tuh depan anak pakai celana pendek, paha kelihatan, nggak boleh, haram. Kan anak saya Ustaz, ya walaupun anak kita, itu aurat kita. Beda sama istri. Kalau sama istri aman aurat kita, la auratalah, nggak ada auratnya. Mau telanjang depan istri, bugil boleh. Ya, ini istri kita doang. Ya, istri kita doang atau istri-istri kita, kalau istri banyak. Ya, itu. Tapi kalau selain istri, walaupun mahram, walaupun sama laki-laki, auratnya dari pusar sampai dengkul. Ini kadang kita berenang, ya kan, pakai sempak, ya, udah berenangnya juga ngeliat macam-macam itu tempat renang, ya. Di Indonesia ini repot ya. Kita pengen, memang termasuk sunnah itu adalah bisa berenang, mempelajari renang itu sunnah. Ya, as-sibah kata Nabi, ajarkan anak-anak kalian as-sibah war-ramy, ya, berenang dan melempar. Perempuan. Hah? Perempuan. Permasalahannya mau cewek mau cowok mau cewek. Permasalahannya di kita ini kalau berenang semua campur. Itu yang repot ini, ya. Kalau di Arab itu di Hadramaut, di Yaman, kita kalau mau berenang nih, santri di waktu saya mondok di sana, itu nyewa kolam renang. Jadi satu kolam renang kita sewa 100 anak misalnya, nyewa tuh rame-rame situ, cowok semua. Dan berenangnya kita pakai aturan syariat, pakai celana, ya, seukuran ya 3/4 gitu, sampai betis. Nah, berenang dah, enak, cowok semua, nutup aurat, ini benar, ya. Yang repot ini kan di Indonesia nggak ada atau jarang mungkin kalau renang khusus cowok. Mungkin juga nggak laku kalau khusus cowok kali. Nggak ada orang katanya renang sekalian olahraga dengan cuci mata. Ini repotnya itu begitu. Ya, nah ini masalahnya. Ya, kita ini hidup di dunia ya, zaman yang serba rusak sekarang. Jangan berharap semakin ke depan semakin baik, enggak. Semakin ke depan akan semakin berat tantangan kita ini. Apalagi anak-anak kita. Ya, oleh karena itu bekali anak-anak kita, diri kita dengan ilmu agama, dengan takwa sama Allah Subhanahu wa taala biar bisa mengarungi kehidupan ini dengan selamat. Ya. Nah ini. Jadi ya hendaknya menutup aurat walaupun lagi mandi kecuali memang perlu untuk dibuka, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita di kamar nih tidur, jangan telanjang. Pakai minimal pakai CD, celana dalam, ya, minimal begitu. Kalau di kamar misalnya. Kenapa? Karena walaupun kita di kamar sendirian, tapi ada makhluk Allah yang lainnya. Ada setan, ada jin, ada malaikat, ada Allah yang lihat kita. Adabnya nggak begitu, gitu ya. Jadi jangan telanjang, gitu ya. Usahakan seperti itu. Dan biasakan ketika kita ingin buka baju, baca doa yang Nabi ajarkan, Bismillahilladzi la ilaha illahu, ya, supaya setan bisa melihat tubuh kita. Ini ya. Kemudian Allah yang an yaghtasila fi mahallin la yanaluhu fihi rashash. Hendaklah ketika mandi usahakan tempatnya itu yang agak tinggi sehingga air itu nggak balik ke kita, ya, airnya nggak kembali ke kita, ya. Memang insyaallah di kita sih udah enak dah, ya, pakai shower air langsung turun kan, udah ada lubang airnya langsung hilang, air langsung jalan. Itu sangat seperti itu. Ini sunnah-sunnahnya ya secara umum. Nah, bagaimana kaifiahnya cara mandi yang sunnah ini kita terangkan di sini sih. Yang pertama, an yuzilal qadar qablahu min maniin aw najasatin ka baulin aw ghairi dzalik. Sebelum mandi nih kita bayangin sekarang kita misalnya junub, ya, habis
bersentuhan sama istri, atau kita mau mandi sunnah nih, ya. Sebelum mandi, hilangkan dulu kotoran yang ada pada tubuh kita, baik berupa mani, cuci dulu, ya. Kalau kita, ya, kemudian najis misalnya, habis kencing, ya, bersihin dulu, cebok dulu, dan selain itu misalnya ada darah atau apa segala macam, ada madhi, bersihin dulu. Yang pertama. Yang kedua, an yastaqbilal qiblah, hadap kiblat, menghadap ke kiblat. Jadi ketika mandi cari arah kiblat mana, ya, kiblat sana, madhab sana, itu ya. Walaupun boleh madhab mana aja, tapi sunnahnya madhab kiblat, gitu ya. Wa yati bil basmalah, kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh nggak? Boleh. Nah, kan di kamar mandi. Ini adalah, ya, sunnah yang Nabi ajarkan. Jadi yang nggak boleh itu zikir di tempat WC kamar mandi itu apabila ini tidak ada aturannya. Cuma kalau memang Nabi ajarkan, seperti buka baju, kan Nabi ajarkan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun kamar mandi boleh, nggak masalah. Tapi kalau zikir yang tidak dari Nabi ajarkan langsung, ini jangan, makruh, gitu ya. Aja basmalah, tsumma siwak. Nah, kemudian bersiwak. Itu ya, dengan kayu arok bersiwak. Kalau nggak punya kayu arok, pakai apa? Pakai apa saja, yang penting kullu syai'in khashinin qali'in, ya, ghairu muhtarabin. Itu pengertian siwak, segala sesuatu yang khashin, yang kasar, qali', yang bisa menghilangkan kotoran pada gigi dan mulut, ghairu muhtaram, bukan sesuatu yang terhormat, ya. Nah ini astagfirullahaladzim. Enggak, itu pengertian batu ya. Kalau pengertian siwak di sini, kalau kayu arok nggak ada, apapun itu, yang penting bisa menghilangkan kotoran di mulut. Ya, misalnya kita mau pakai sikat gigi kita. Nah, ya, Ustaz saya nggak punya siwak nih, ada sikat gigi, siwak gigi, pakai sikat gigi boleh. Tapi diniatin, saya niat bersiwak untuk mandi, gitu ya, diniatin bersiwak. Tsumma ghaslul kaffain, kemudian membasuh kedua telapak tangan, sama seperti kita pengen wudu. Ini sebelum mandi nih, ya. Tsummal madmadah, kemudian kumur 3 kali, wal istinsyaq salasan, kemudian masukin air, sedot, keluarin lagi sebanyak 3 kali. Ini sebelum mandi, ya. Dan niatkan ketika kita mengerjakan itu, saya niat, ya, dengan siwak saya, dengan basuh tangan, dengan kumur dan memasukkan dan mengeluarkan air, niat sebagai sunnah mandi, gitu ya, supaya dapat pahala sunnah. Kemudian cara berikutnya, an yaghsila farjaihi wa ma hawalaihima bi niyyati rafil janabah anhuma aw bi niyyatil ghuslil masnun ka ghusl jum'ah. Nah, ketika sudah selesai umur segala macam siwak tadi, ya, maka hendaklah dia membasuh 2 kemaluannya dulu dan sekitarnya. Cebok dulu depan belakang, ya, cebok depan belakang dengan niat, apa niatnya? Saya niat mengangkat hadas saya yang ada di bagian tubuh saya ini. Nah, ya, hadas besar misalnya, nawaitu raf'al janabah, saya niat mandi, mengangkat hadas janabah atau hadas junub, ya, ketika dicebok. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti ketika kita mandi lagi, kan mandi secara diguyur tuh, nggak perlu pegang-pegang lagi. Nah, jadi wudu kita nanti nggak batal kalau kita wudu, ya, sunnahnya. Jelas kira-kira nih? Ya, dibayangin begitu ya. Setelah kita siwakan, kita cuci tangan, kita kumur, ya, keluarin air, kemudian dengan niat sunnah mandi, kemudian cebok. Cebok dengan niat apa? Niat mengangkat hadas junub, ya, depan belakang. Kemudian setelah itu apa sunnahnya? Al-wudu qablahu kamilan. Wudu. Nah, jadi sebelum mandi ini sunnah wudu, ya. Dengan apa harus wudunya ini? Ai bi sunanihi, kerjakan juga wudu ini dengan sunnah-sunnahnya. Apa sunnah wudu? Kalau yang wajib kan basuh muka, niat basuh muka, basuh tangan, kepala, kaki, tertib. Ini kan rukunnya. Tapi sunnah dikerjakan juga, artinya ngulangin lagi. Ketika wudu kan disunahkan siwak, disunahkan cuci tangan, disunahkan kumur. Itu dikerjain lagi. Karena dia udah. Ini tadi sunnah untuk mandi, sekarang sunnah untuk wudu. Nah, makanya Islam tuh kalau ngikutin cara Nabi Muhammad, bersih badannya, ya, nggak kotor, bersih. Berapa kali kita kumur tuh sehari, ya? Kalau kita sama istri kita sehari bisa 2 kali kumpul, wah, mandinya bersih banget dengan sunnah-sunnahnya, ya, dengan sunnah-sunnahnya. Kemudian niatnya apa? Niatnya ketika wudu. Nah, ya, niat ketika wudu di sini dibahas. In kana muhditsan hadatsan asghar fayanwi rafal hadath. Kalau kita ketika wudu punya hadas kecil, misalnya tadi sebelum wudu kita kencing, ya, atau ketika
sebelum wudu kan tadi kita cebok dulu, berarti kan menyentuh kemaluan kita, berarti punya hadas kecil. Niatnya wudu ini mengangkat hadas kecil. Jelas ya? Niatnya wudu ini mengangkat hadas kecil karena dia punya hadas kecil, ya. Tapi kalau enggak Ustaz, saya tadi waktu cebok saya pakai sarung tangan misalnya, atau saya nggak nyentuh sama sekali kok, saya siram-siram doang, ya. Kemudian atau kencing nggak, saya nggak kencing, berarti Anda nggak punya hadas kecil, ya. Tadi udah berwudu dan wudu saya nggak batal. Nah, kok bisa wudunya nggak batal? Bisa nggak kira-kira? Orang mandi junub tapi wudunya nggak batal. Gimana surahnya? Contohnya gimana? Orang mandi junub, mandi wajib, tapi dia punya wudu nggak batal. Ayo gimana? Ada yang tahu contohnya? Kan tadi jawabannya apa? Niatnya begini. Kalau dia punya hadas kecil, berarti niatnya mengangkat hadas kecil. Tapi kalau dia nggak punya hadas kecil, berarti niat wudunya bukan mengangkat hadas kecil karena nggak punya, tapi niat sunnah untuk mandi. Nah, bagaimana gambarannya orang punya hadas besar tapi nggak punya hadas kecil? Ayo. Nggak begini contohnya, ya. Begini contohnya. Dia kencing enggak, berak enggak, bersentuhan kulit enggak, tidur enggak, ya kan? Kan yang membuat orang hadas kecil itu, ya, yang pertama apa namanya, keluar sesuatu dari kemaluan dia. Yang kedua, ya, hilang akal. Yang ketiga, bersentuhan kulit, ya. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan bagian dalam. Ini kan sunnah-sunnah wudu. Apa yang membatalkan wudu? Berarti punya hadas kecil. Dan sekarang ada contoh orang mandi junub dan dia wudu tapi dia nggak punya hadas kecil. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah apabila seseorang tidur dalam kondisi duduk. Nah, tidur gini nih kayak saya nih. Duduk. Saya punya wudu nih, ya. Saya tidur dalam kondisi duduk. Lagi tidur begini, saya mimpi basah. Nah, ya kan? Mimpi basah saya. Pas bangun, ya basah. Berarti saya punya hadas besar. Tapi hadas kecil punya nggak? Nggak punya. Kenapa? Karena saya tidurnya kondisinya duduk dan saya bangun pun masih duduk. Berarti wudu saya nggak batal. Nah, kalau kondisi seperti ini ketika ingin mandi, maka disunahkan wudu lagi walaupun wudu nggak batal, tapi bukan untuk angkat hadas kecil. Niatnya niat wudu untuk sunnah mandi. Paham kira-kira? Nah, ini ya. Gimana jarang terjadi nih saat ini doang, ya. Kemudian setelah itu apa? Yufidul ma'ala ra'sihi. Guyur air ke atas kepalanya. Wa yanwi 'inda awwalihi 'an baqiyatil badan raf'al janabah awil ghusl muslim. Setelah kita wudu dengan sempurna, ya, maka mulailah basuh air. Yang pertama kepala dulu. Boleh sih mana aja dulu boleh, ya. Saya kaki dulu boleh, tapi sunnahnya kepala dulu. Ketika menyiram air ke kepala, niat nawaitu raf'al janabah atau nawaitu raf'al hadatsil akbar, atau saya niat mandi wajib, saya niat mengangkat hadas besar, saya niat mandi junub, boleh. Yang mana aja boleh, ya. Nah, jadi awalnya kepala dulu. Setelah kepala, apa yang kita siram? Wa yufidu, ya. Wa yata'ahad al-ma'atif. Waktu nyiram air, perhatiin lipatan-lipatan kuping, ya. Kalau bagian dalam mulut, bagian dalam hidung, ini nggak wajib. Jadi nggak perlu kita, ya, atau nggak perlu, ya. Itu sunnah saja karena bagian dalam, ya. Jadi nggak perlu. Tapi kalau kuping, ini semua bagian luar nih. Ini harus perhatiin nih. Makanya kalau pakai shower enak, tinggal siram aja. Lagi shower yang buat nyebok tuh. Itu kan nah, itu siram boleh ke sini. Ya, supaya yakin airnya masuk. Cuma jangan ke dalam-dalam, ntar pengang kuping kita, ya. Kemudian setelah memperhatikan lipatan-lipatan, yufidul ma'ala ma'aqbal min syaqqihil ayman. Siram air ke bagian kanan dulu, yang depan. Nih, sini disiram. Dari atas ke bawah, terus bagian kanan. Ya. Setelah bagian kanan depan selesai, siram bagian kanan belakang. Perhatiin. Bagian kanan selesai, baru pindah ke kiri bagian depan. Selesai, pindah ke bagian kiri bagian belakang. Ini sunnahnya begitu. Ya, Ustaz, ribet Ustaz, udah guyur aja. Ya boleh-boleh aja, tapi pahala sunnahnya nggak dapet aja. Nah, tapi mandinya sah. Ini untuk mendapatkan pahala sunnah seperti caranya. Kanan depan dulu, baru kanan belakang, kiri depan, lalu kiri belakang. Sunnahnya begitu, ya. Nah, kemudian
Nah, kemudian setelah itu baru kita ratakan ya. Otomatis kan setelah membasuh yang kanan, rata semuanya. Diperhatiin ini tadi ingat kuku-kuku. Ya, kalau kotor dibersihin terlebih dahulu tuh sebelumnya tuh. Termasuk menghilangkan kotoran itu termasuk kotoran kuku. Ya, karena dalam mazhab kita Imam Syafi'i, pendapat yang kuat di antara ulama kita, apabila di kuku kita ada kotoran yang biasa merah kuku nih, ya. Kemudian wudu atau mandi sehingga mencegah air masuk ke dalam, maka wudunya dan mandinya tidak sah. Artinya kurang. Ya. Maka biasakan kita jangan miara kuku, atau seandainya pun perlu miara kuku, ya biasakan yang bersih supaya air bisa masuk ya ke dalam bagian dalam kuku kita, ke tangan kita. Ya. Setelah rata, ya baru doa, ya. Nah, kalau sudah kita tadi sudah wudu, kemudian sudah mandi, pengen sholat, apakah wudu lagi? Perlu wudu lagi ya? Nggak perlu wudu lagi. Paham nih? Nggak perlu wudu lagi. Ya, karena tadi kita sudah wudu, kemudian sudah mandi. Nah, pertanyaan di sini dikatakan, mas'alatun, hal yandarijul hadatsal asghar tahtal ghusli am la? Apakah kalau kita punya hadas kecil plus hadas besar dan kita mandi, itu apakah hadas kecil terangkat juga? Pertanyaannya. Paham maksudnya? Mandi itu kan mengangkat hadas besar. Ya, ini kalau mandi wajib ya. Kita tadi kumpul sama istri, kita keluar mani misalnya, ya. Berarti kan kita punya hadas besar nih. Plus kita kencing, kita buang air besar, kan berarti punya hadas kecil atau menyentuh istri kita, ya. Kalau kita mandi, apakah sudah terangkat juga hadas kecilnya? Nah, itu pertanyaannya. Ya, dikatakan di sini al hadatsul asghar yandariju wa yartafi' walau lam yanwihi idza ightasala ghuslan wajiban, ya. Kalau kita mandi junub, kita punya dua hadas nih sekarang. Hadas besar ada, hadas kecil pun ada. Kalau kita mandi junub, ini otomatis hadas besar kita terangkat, ya, dan hadas kecil pun juga terangkat dengan syarat walaupun kita nggak niatin. Ya, kita mandi nih, udah kencing tadi udah selesai, habis kita mandi. Selesai, ya, boleh nggak langsung sholat, nggak wudu lagi? Boleh. Karena dengan mandi kedua hadas sudah terangkat. Yang besar hilang, yang kecil pun hilang. Dengan syarat, ya, apa? Walam yantaqid wudu'uhu asnal ghusli. Dengan syarat ketika mandi wudunya atau dia tidak mengerjakan perkara yang membatalkan wudu. Paham? Bisa kalau lagi mandi megang-megang kemaluan, ya berarti kan melakukan hadas lagi. Ini enggak terangkat hadasnya. Harus setelah mandi dia wudu lagi. Paham ya? Tapi kalau tadi nih udah wudu sebelum mandi, ya wudu untuk sunnah, kemudian dia mandi tanpa menyentuh kemaluan lagi tengah-tengah mandi, maka silakan langsung sholat, tidak perlu wudu lagi. Karena hadas kecil terangkat dengan terangkatnya hadas besar. Jelas kira-kira nih? Jelas ya? Nah, gitu. Tapi kalau di tengah-tengah dia melakukan perkara ya yang menyebabkan hadas kecil, maka setelah mandi dia wajib untuk wudu lagi. Jelas kira-kira? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Masalah tata cara mandi? Nggak ada, ya. Kalau bisa ada waktu terusnya apa enggak? Lanjut. Masih ada ya? Oke. Kemudian bab berikutnya al-aghsalul masnunah. Kalau tadi mandi itu kan tata caranya seperti itu. Nah, mandi sebagaimana kita tahu ada 5 hukum. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Ya. Itu tadi tata cara tadi itu baik pada mandi wajib ataupun mandi sunnah, ya. Mandi wajib ada berapa macam? Ya, tadi apabila ada penyebab terjadi salah satu dari 6 itu. Memasukkan kemaluan atau dimasukkan, keluar mani, ya, atau mati, ya, atau pada perempuan ditambah 3, haid, nifas dan melahirkan. Ini penyebab orang wajib mandi. Nah, itu mandi wajib. Sekarang yang mau kita bahas adalah beberapa jenis mandi sunnah. Apa saja itu? Wahiyya katsiratun, banyak. Minha diantaranya ghuslul jumu'ah, mandi hari Jumat. Wa huwa afdaluha, dan ini adalah mandi yang paling utama di antara mandi sunnah yang lain. Kalau bisa jangan sampai ditinggalin. Ya, pengen Jumatan mandi dulu. Saat Ustaz, saya kan berangkat kerja. Nggak mungkin saya sebelum Jumatan saya mandi. Nah, berarti mandinya itu di rumah sebelum kerja. Itu ntar ada waktunya nih. Kapan waktu sunnah mandi Jumat ini? Wa yadkhulu waqtuhu bi tulu'il fajri. Masuknya waktu mandi Jumat ini adalah dengan terbitnya fajar atau masuknya waktu subuh. Nah, jadi nggak ada alasan tuh Anda meninggalkan mandi hari Jumat. Jadi kalau
alasannya kerja, ya kan ente kerja mandi dulu. Nah ketika pengen mandi, pengen berangkat kerja, niatin ke hari Jumat, saya niat mandi sunnah untuk hadir sholat Jumat. Jelas ya? Nah ini. Kemudian sampai kapan batasan waktu mandi ini? Wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jum'ah. Apabila dia tidak berkeinginan untuk sholat Jumat. Artinya begini. Misalnya dia musafir nih, ya. Musafir. Sebelum subuh dia jalan. Ingat ya, seseorang boleh enggak sholat Jumat apabila dalam kondisi musafir, salah satunya. Tapi syaratnya berangkatnya sebelum subuh. Kalau Anda berangkat dari rumah jam 7, jam 8, udah nggak usah sholat Jumat. Kita kan mau pulang kampung nih ke Jawa, itu wajib Jumatan. Ya, sama seperti puasa. Sama seperti puasa. Boleh seorang musafir tidak puasa di perjalanan dengan syarat keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Artinya belum kena kewajiban. Ya, kalau udah subuh, ya, kita kan kadang pulang kampung nih orang kalau lagi mudik lebaran, kan nunggu bus jam 11 siang, jam 2 siang, di terminal dia minum. Bapak nggak puasa? Saya kan mau pulang kampung pak. Ya, jalan juga belum. Ya, baru ke terminal doang, belum jalan. Nah ini, jadi orang banyak salah kaprah nih orang-orang awam nih. Ya, jadi dibolehkan tidak puasa bagi musafir kalau jalan keluar dari batas kotanya sebelum subuh. Gitu ya. Nah ini. Bisa lagi nggak? Mati? Bisa? Itu baterainya kayaknya. Apa baterainya kali? Iya. Nah, ya kembali ke sini. Jadi mandi untuk sholat Jumat ini sunnah, ya, sunnah yang sangat yang paling utama di antara mandi-mandi yang lainnya. Ya. Oke, ya. Jadi bagi orang yang tidak sholat Jumat karena dia sedang musafir misalnya, ya, maka waktu mandinya sudah habis karena dia tidak ingin mengerjakan sholat Jumat, gitu ya. Nah ini Jumat ini bukan sembarangan nih, ya, kata Rasulullah, orang yang meninggalkan sholat Jumat dengan sengaja, faqad tubi'a qalbuhu, hatinya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dicap orang yang bahkan ada mengatakan sebagai orang munafik. Ini orang Islam kadang menyepelekan Jumatan, ya. Ada yang kadang masih mending sih ya, kadang datangnya pas lagi khutbah atau lagi qomatnya masih mending, masih sholat. Ada yang gak sholat ini orang Islam, masya Allah. Di negara-negara Arab itu hari Jumat toko baru tutup, ya, jam 9 tuh tutup dah toko. Orang udah sibuk masjid, mandi segala macam, siap-siap. Lah kita udah azan masih di jualan, padahal KTP-nya Islam. Tuh, ya, ini kita sedih kadang nih. Ya, sedih kita akan lihat kondisi orang-orang Islam sekarang, orang Islam Indonesia khususnya. Ya, KTP-nya Islam, mayoritas kita terbanyak sedunia Islam nih. Cuma pengamalannya tuh nggak ada. Ya di Arab tuh, di negara Saudi tuh, Yaman, Jumat tuh tutup tuh. Terlebih Jumatan jualan lagi, gitu. Ya, jadi benar-benar dihormati waktu Jumat itu. Dan kita enggak kadang ya. Ayo kita orang Islam coba hormati hari Jumat ini, bukan hari sembarangan hari Jumat ini. Ya. Terjadinya kiamat hari Jumat. Allah menciptakan Nabi Adam hari Jumat. Ya, banyak kejadian penting di hari Jumat. Ya. Kemudian wa yusannu liman yuridu an yahdhura Jumat. Jadi mandi Jumat ini kapan disunahkan? Hanya bagi orang yang ingin hadir sholat Jumat. Nah, ya. Kalau Anda emang ingin hadir sholat Jumat, maka disunahkan mandi terlebih dahulu, gitu ya. Wal afdal ta'khiruhu 'inda iradatil khuruj lis-shalah. Nah, waktunya kan masuk berbarengan dengan waktu subuh. Artinya kita mandi waktu subuh udah boleh, udah cukup dapat sunnahnya. Tapi afdolnya itu mengakhirkan mandi sampai kapan? Sampai kita ingin berangkat Jumatan. Misalnya kita ingin berangkat dari rumah jam 11 ke masjid nih, mandinya ya jam 11:04 atau setengah 11. Jangan mandi habis subuh. Kenapa? Karena tujuan mandi itu kan salah satunya biar seger badan kita. Jadi dengerin khutbah enak. Kalau mandinya habis subuh, berangkat jam 11, nyampe masjid ngantuk juga sama, ya, tidur. Nah ini banyak nih, coba deh, atau modal hidayah ya. Kalau di masjid lain saya khutbah, itu ada yang tidur di pojokan, ya. Atau ngobrol. Ini salah nih orang-orang kita nih. Khotib lagi khutbah, ngobrol. Ya, kata Rasulullah, ketika khatib sedang naik mimbar kalian ngomong, ya, faqat lagho, Jumat ente enggak ada nilainya. Oke, jangan ngobrol lagi Jumat lagi khatib lagi khutbah. Diem aja. Kalau ada teman ngajak ngobrol, gini aja.
Gituin, kasih isyarat, kasih tanda, ingetin. Ya, ini kadang dia ngobrol juga dia. Ya, atau main handphone. Ya orang lagi khutbah, ini kan seminggu sekali kita boleh nasehatin. Udah pengajian harian kagak mau datang, bulanan ogah, seminggu sekali masih aja pegang handphone BBM. Atau tidur dah paling banter. Ya, bangun komat, udah komat ini, bangun komat. Ini mau jadi apa kita dengan nasihat ogah? Di seminggu sekali Allah kasih sarana wadah ya untuk dengerin ceramah, dengan nasihat, kita tidur. Ya walaupun nggak dosa, cuma ya jangan tidur mulu. Ya, bahkan kalau seandainya satu masjid tidur semua, ya nggak ada yang dengerin khutbah, nggak sah jumatannya. Karena disyaratkan minimal 40 orang dengerin mazhab Imam Syafi'i, minimal 40 orang dengerin khutbah, dengerin rukun khutbah. Jadi kalau semuanya tidur, khotib ke khutbah nih, tidur semua masjid, itu percuma, kan yang jumatan nggak sah. Harus 40 orang bahkan ada yang bangun. Nah ini dengan syarat-syaratnya, yaitu ya nggak sembarangan Jumat nih. Jadi ayo coba tolong Jumatan ini dihormatin. Jangan sampai kita telat-telat, jangan sampai kita tinggal Jumatan, ya. Ini waktu khusus ya. Yang kata Rasulullah, malaikat ini tiap Jumatan depan pintu masjid itu nyatet tuh nama-nama orang yang hadir. Ketika khatib sudah naik mimbar, tutup buku catatan. Malaikat duduk dengerin khutbah. Malaikat duduk dengerin khutbah. Nggak pakai tidur malaikat, duduk. Nah kita yang dosanya banyak masih tidur juga, ya. Nah ini, kalau bisa, ayo jangan tidur ketika lagi dengerin khutbah, gitu ya. Nah kemudian termasuk juga, ya sunnah, yang mandi sunnah adalah ghuslul idain, mandi di hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha. Nah jadi kita memang dibiasakan, dianjurkan, disunnahkan ketika ada ajang berkumpul seperti saat ini, itu khususnya kumpul orang banyak, disunnahkan mandi. Supaya apa? Ya supaya kita tidak menyakiti orang lain dengan bau tubuh kita. Ya kan kalau kita baunya nggak enak, ya kerikutan, asem, kumpul lagi rapat atau lagi begini nih majelis taklim, yang di sebelah kita kan tersiksa, ya. Yang di sebelah kita tersiksa, dia ngomong kagak enak, nggak ngomong mepet, ya kan? Aduh, orang badannya bau banget, gitu kan? Nah, makanya kita dianjurkan ketika lagi acara istimewa seperti ini, termasuk Id, apalagi Id. Id ini kan sholat paling banyak tuh, ya. Setahun sekali orang yang nggak pernah kelihatan ke masjid, hari itu ada tuh. Beneran coba Id, ya. Orang yang nggak pernah kita lihat itu ada di situ. Kadang di soft paling depan lagi. Masya Allah, lu kemana aja setahun gak kelihatan, baru itu dia kelihatan. Ya, Idul Fitri itu ada, Idul Fitri itu ada. Masya Allah, Id ini Masya Allah, ya. Makanya dikatakan Id, ya. Makanya kalau dikatakan Id Idul Fitri itu kembali ke fitrah, itu mungkin gak untuk semua orang. Untuk yang puasanya benar, ibadah waktu Ramadan, jadi fitri benar. Cuma kalau ente puasa kagak, ya tarawih enggak, Ramadan kagak, sholat enggak, ya ente mau dibilang Idul Fitri ya enggak, mungkin Lebaran ya Lebaran, tapi Idul Fitri enggak. Ya, berapa banyak coba kita bayangin kalau seandainya masjid tiap waktu sholat seperti Idul Fitri, wah Masya Allah, indah banget Islam ini. Cuma kalau tiap hari masjid, ya Allah, 1 shaf, 2 shaf. Kalau Idul Fitri Masya Allah, itu khotib belum datang, udah ramai itu, sampai khotib mau masuk masjid susah. Nah, saya ngalamin juga itu. Ya, kita mau khotbah jalan susah, udah penuh. Masya Allah, sampai jalan-jalan raya. Nih kalau Islam bisa begini, Masya Allah. Ya, mati ketika ingin sholat itu hukumnya sunnah. Ya, kapan masuk waktunya? Wa yadkhulu waktu min muntasifil lail, dari pertengahan malam. Nah beda. Kalau Jumat, mandi Jumat sunnahnya ketika masuk waktu subuh, tapi Id lebih cepat. Pertengahan malam udah boleh mandi. Nah, kok beda? Sejarahnya begini. Kalau Id ini itu kan biasanya zaman dulu, zaman para sahabat terfokus di satu masjid, Masjid Nabawi. Jadi orang-orang yang tinggal di gunung itu pada datang ke Madinah. Gitu. Ya. Jadi mau ikut sholat Id karena ini setahun sekali. Mau ikut sholat bersama Rasulullah SAW. Nah, ya. Nah, karena dia rumahnya jauh di gunung-gunung zaman dulu. Zaman sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Zaman dulu dari sini, zaman sekarang nih, dari sini ke Monas, iyalah naik motor paling setengah jam. Ya, zaman dulu kan ketuk. Ya, yang punya duit sedikit ya naik himar. Ya, yang bagus duitnya banyak kan naik kuda. Nggak semua orang kan. Nah, kalau seandainya masuk waktu subuh, masuk waktu sunnah mandinya habis subuh atau ketika masuk subuh, kasihan orang-orang yang tinggal jauh, nggak sempat mandi dia jalan. Ya,
makanya dipercepat waktunya. Sunnahnya itu di pertengahan malam. Nah ini kesunahan terjadi atau berlanjut sampai sekarang. Oleh karena itu tengah malam ya kita udah boleh mandi untuk sholat Id. Ya, cuma perbedaannya begini. Ya, kapan selesainya? Ya, habis waktunya bi ghurubi syamsi, dengan tenggelamnya matahari. Artinya apa? Ya, seandainya sholat Id ini kita kerjakan siang aja, sebenarnya kan itu boleh, nggak masalah. Ya, cuma afdalnya itu ketika matahari sudah terangkat. Ya, waktu duha kurang lebih. Ya, cuma kalau kita nggak sempet nih, ya, saya aja dah habis zuhur baru sholat Id, ya boleh-boleh aja. Ya, cuma tidak sunnah begitu. Ya, nah ini perbedaan antara mandi sholat Id dengan mandi Jumat. Kalau hari Jumat ini mandi karena ingin hadir sholat, itu sunnahnya. Ya, makanya sunnahnya niatnya nawaitu sunnanal masnun li sholatil Jumat. Saya niat mandi sunnah untuk sholat Jumat. Artinya disunnahkan bagi yang ingin hadir sholat saja. Kalau yang nggak ingin hadir nggak sunnah sholat Jumat. Anda musafir nggak pengen Jumatan nggak sunnah mandi. Ya, cuma kalau Id ini sunnah lil yaumi, bagi harinya, untuk harinya. Jadi kita mandi bukan karena pengen hadir sholat, bukan, tapi karena harinya hari raya Id. Artinya walaupun Anda nggak pengen sholat Id di masjid, walaupun Anda tetap disunahkan mandi, karena bukan mandi ini bukan untuk sholat, tapi untuk harinya. Gitu. Saya mau masjid lah. Kenapa? Malu saya nggak punya baju baru misalnya. Ya, jadi gimana nih? Mandi nggak? Tetap mandi, karena mandinya bukan untuk sholat tapi untuk hari rayanya. Nah ini ya, ini perbedaan diantaranya antara orang yang mandi Jumat dengan mandi sholat Id. Ya, oleh karena itu makanya mandi sholat Id ini disunahkan walaupun bagi perempuan yang lagi haid. Kan nggak boleh perempuan lagi haid mandi ibadah. Tapi khusus Id ini tetap disunahkan. Kenapa? Karena bukan untuk hari sholat, tapi karena harinya. Makanya tetap disunahkan untuk mandi sunnah ya, dan sholat Id. Nah ini ya, diantara mandi sunnah baru dua yang kita bahas, yaitu mandi untuk hadir sholat Jumat dan mandi untuk hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Jelas kira-kira? Ya, ada pertanyaan sampai sini? Baik, sesuai tema atau luar tema? Kalau nggak ada kita tutup nih. Ya, besok kita lanjutkan lagi, ada sebagian jenis-jenis mandi lagi. Di sini disebutnya 13 nih, ya. Mandi sunnah. Ya, ini baru yang kedua yang kita bahas. Insyaallah pertemuan berikutnya kalau ada halangan kita lanjutkan beberapa jenis mandi sunnah biar kita tahu dan kita amalkan ya. Kita tutup kajian kita dengan baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu yang kita dapat di siang hari ini bisa kita fahami, bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan ya dengan ilmu yang kita kaji ini menambah benarnya ibadah kita di mata Allah Subhanahu wa taala, menambah dekatnya kita, cintanya kita pada Allah dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga doakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, bapak ibu kita, kakek nenek kita, mertua kita, leluhur kita, guru-guru kita, orang yang berjasa sama kita, saudara kita, teman kita, orang-orang yang pernah ibadah di masjid ini. Mudah-mudahan mereka yang sudah dipanggil oleh Allah diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, Allah jadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, untuk keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita, agar Allah berikan kita nikmat panjang umur, dalam sehat wal afiat, dalam taat pada Allah dan Rasulullah SAW. Allah beri kita rezeki yang halal, yang berkah, yang sehat, yang cukup, yang baik, yang banyak, yang tidak membuat kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyusahkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk anak istri kita, agar Allah jadikan istri kita istri yang salihah, anak-anak kita, keturunan kita jadi anak-anak yang salih dan salihah, yang berbakti pada kedua orang tuanya. Dan kita mohon pada Allah agar semua hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon pada Allah apabila di antara kita atau orang-orang yang kita cintai yang sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya. Apabila ada yang terlilit hutang, Allah gampangkan bayar hutangnya. Apabila ada yang belum punya jodoh, Allah gampangkan jodohnya. Yang belum punya anak, Allah kasih keturunan. Yang belum dapat kerja, Allah kasih kerjaan. Dan semua hajat-hajat agar Allah kabulkan. Dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar mati kita nanti dalam husnul khatimah, dimasukkan ke surganya Allah bersama para anbiya, para rasul, para syuhada, para salihin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alna wa la fina wa la ma'ana shaqiyan wa la mahruma. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.